pada dinding rahim, atau ada infeksi pada mulut rahim, atau ada kanker mulut rahim, apakah ada miom, apa ada kiste, atau ada kanker dinding rahim. Jadi 6 faktor itu yang perlu kita selalu waspadai ya, kalau ada keluhan gangguan haid. Adapun insiden pada gangguan haid ini, pada setiap orang ya, masa reproduksi itu antara 10-30% angka kejadiannya. Tetapi menginjak angka-angka yang premenopause, menopause itu meningkat 50% ya. Hampir separuh wanita sepanjang hidupnya itu akan mengalami gangguan haid. Oleh karena itu, maka perlu dipahami bahwa dan perlu mengerti bahwa ibu-ibu ya atau wanita reproduksi harus paham betul bagaimana tipe haid dia tiap harinya, tiap bulannya saya begitu. Karena pola haid tiap wanita akan berbeda-beda, maka harus selalu dihafalin. Ya, begitu. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang mempengaruhi haid. Misalkan pada saat balik, maka karena ketidaksempurnaan daripada keseimbangan estrogen progesteron ataupun rilis GNS-nya tidak sempurna atau belum matang ya, maka terjadi juga pola hormon yang tidak seimbang, terjadilah gangguan haid juga. Nah, terjadilah DUB, dysfunctional uterine bleeding, yang memang murni karena faktor hormonal begitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan pada anak seorang gadis ya, maupun yang dewasa muda yang mengalami problem haid. Kadang-kadang haid ini ya dipicu oleh stresor pada pikiran ya, atau stres kerjaan, bisa juga kelelahan ya. Karena apa? Karena mempengaruhi rilis GnRH pada pituitary anteriornya, hipofisanya gitu. Hipofisa anterior itu yang bisa menyebabkan gangguan. Makanya pada seorang anak muda kadang-kadang ya, yang lagi kuliah atau lagi belajar keras menghadapi ujian, tiba-tiba haidnya terganggu, banyak sekali haidnya gitu ya. Sehingga ibunya cemas atau anaknya menjadi pucat karena darahnya banyak keluar. Maka ini yang perlu kita obati ya, diterapi untuk menyeimbangkan hormon tadi dan memberikan ketenangan pada pasien yang mengalami stres tadi ya, mengalami capek pikiran ya, problem-problem yang harus dipecahkan supaya faktor penyebabnya ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Jadi justru terapinya adalah penyelesaian masalah-masalah yang ada. Jadi masalah haidnya itu rupanya masalah ikutan begitu. Ada juga ya pasien yang ternyata sudah menginjak menopause. Nah, perimenopause sampai menopause. Nah, perimenopause biasanya terjadi pada usia 40 atau 35-40 ya, itu sudah mengalami penurunan kadar hormon estrogen. Karena apa? Karena cadangan telurnya sudah mulai menurun ya. Cadangan sel telurnya sudah mulai menurun sehingga pembentukan estrogen tidak adekuat lagi, tidak optimal untuk membuat dinding rahimnya tumbuh subur, kemudian luruh dengan sendirinya pada saat tidak ada pembuahan. Ini biasa terjadi pada seorang wanita, namun ya perlu diingat bahwa apabila proses gangguan haidnya ini atau menoraginya atau menometroraginya itu berlebihan sehingga menyebabkan gangguan keseimbangan, darahnya banyak keluar, pucat, menjadi lemah, letih, lesu, lelah kan begitu, jadi gejala-gejala anemi, maka ini perlu diantisipasi, perlu dikasihkan terapi untuk menyeimbangkan hormon supaya haidnya terlalu kembali. Selain juga diberikan obat-obatan untuk mensuplementasi pembentukan hemoglobin ya supaya dia tidak anemi. Nah, seperti itu. Jadi rupanya selain kewaspadaan terhadap faktor hormonal tadi ya, nah, ada juga faktor misalkan ada tumor ya, tumor tumbuh atau pada dinding rahim, miom. Nah, mioma uteri ini kadang-kadang mengikuti ya, ada faktor ikutan yang menyebabkan gangguan haid. Jadi ingat, maka bagaimana membedakannya? Nah, perlu dilakukan pemeriksaan USG perutnya, ya USG kandungan, dilihat bisa melalui tes vaginal ataupun melalui abdominal, ya untuk dilihat apakah dinding rahimnya itu benar-benar smooth, mulus, shape-nya bagus, bentuknya bagus, ukurannya normal, tidak ada daging yang dicurigai mioma uteri, daging tumbuh di situ. Biasanya
Kalau ada miom di situ menonjol akan terjadi gangguan haid. Karena apa? Karena pelepasan lapisan dinding rahimnya, dinding endometriumnya itu tidak bersamaan sehingga haidnya itu sedikit lama begitu. Nah, itu namanya menorragi ya, seperti itu. Ya. Ada juga yang biasanya kasus misalkan ada kiste ya, kiste yang mana kiste ini memproduksi hormon estrogen ya, sehingga biasanya discriminoma yaitu ya golongan itu. Nah, itu yang misal tumor misalkan ya, itu mempengaruhi produksi hormon sehingga juga kadang-kadang hormon ibunya terganggu sehingga haidnya juga terganggu. Yang tidak lupa pentingnya adalah pada saat flek-flek sedikit-sedikit lama di luar haidnya itu kita curiga suatu kanker mulut rahim ya. Kanker mulut rahim, maka justru diagnosa sangat mudah sekali. Kita lakukan inspeksi dulu, dilihat ataupun dipasmir, maka akan ketahuan bahwa dinding dari mulut rahim tadi mengalami ada luka-luka yang rapuh, disentuh mudah berdarah. Nah, di situ itulah sebabnya daripada membedakan antara menorragi atau gangguan haid dengan gejala-gejala pada kanker mulut rahim. Gejala yang ikutan lagi adalah perdarahan yang disebabkan oleh kanker dinding rahim. Nah, beda lagi. Tadi kan kanker mulut rahim atau serviks ya, karsinoma serviks. Nah, ini karsinoma endometrium, kanker dinding rahim. Ya, bisa juga mengalami seperti itu. Ini biasanya terjadi pada wanita yang sudah usia post menopause ya, sudah enggak haid lama, tiba-tiba kok haid lagi banyak gitu kan, bingung kan, udah bertahun-tahun enggak haid kok sekarang haid. Nah, ini hati-hati ya, biasanya suatu keganasan ya, hati-hati jangan dibiarkan. Atau pada usia sudah post menopause ya, sudah 45 ke atas ya, gejala-gejala keputihan disertai flek-flek darah sedikit-sedikit gitu. Nah, ini hati-hati, kemungkinan besar adalah kanker mulut rahim. Karena prosesnya ini lama sekali, prosesnya itu bertahun-tahun baru menampakkan sel kankernya begitu. Sebelumnya hanya peradangan-peradangan aja, karena tidak diobati dengan baik, kemudian disusupi dengan virus masuk ya, akhirnya berubahlah pola pertumbuhan sel epitel pada dinding mulut rahim, terjadilah kanker epitelial namanya ya, kanker serviks. Yang ini juga kalau diketahui secara dini, pada masih lokal di situ, maka ini bisa sembuh 100%. Tetapi masalahnya pada kanker mulut rahim ini ya, gangguan haid ini, gejalanya itu ya tidak menimbulkan sakit ya, sehingga pasien jarang yang memperhatikan begitu ya, dianggap biasa. Keputihan dianggap biasa ya, seperti itu. Nah, setelah bertahun-tahun lama-lama, nah setelah makin banyak darahnya kok mudah berdarah, bersenggama berdarah. Nah, ini hati-hati. Itu biasanya sudah kanker mulut rahim stadium lanjut ya begitu. Apalagi sudah ada gejala keluhan pada pinggangnya begitu ya, kencing sakit misalkan. Nah, itu mulai itu terjadi sumbatan pada penyebaran pada saluran kencingnya, uretra bisa ke situ. Itulah gejala awal yang sepele, yang lama-lama bertahun-tahun bisa menjadi kanker mulut rahim. Nah, itu bedanya kita harus waspada terhadap gejala-gejala tumor dengan gangguan haid karena hormonal biasa ya. Tetapi kalau usia muda jarang sekali sebabnya karena tumor atau miom, tetapi biasanya karena gangguan murni hormon yang namanya dysfunctional uterine bleeding. Ya begitu, dan itu terapinya tentunya dengan hormon ya, memberikan terapi obat-obatan hormon supaya apa? Supaya hormonnya seimbang begitu. Jadi demikian saya kira cukup jelas ya, gangguan haid di sini pada sore hari ini. Mudah-mudahan cukup dimengerti. Nanti apabila masih ragu-ragu atau ingin tanyakan, boleh silakan menghubungi studio kami. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh dokter ya, terkait dari pembahasan kita, pemirsa dan juga pendengar Radio Kira TV, terkait dari apa yang namanya gangguan haid. Tadi banyak sekali yang telah dijelaskan oleh dokter dalam hal ini. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Dan setelah ini akan kami hadirkan sesi interaktif ataupun sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya, siapkan pertanyaan Anda ya.
Anda dapat kirimkan ke nomor kami di 0852 10 943 943. Atau untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi melalui line telepon kami di 0231 488 281. Kita jeda terlebih dahulu. Untuk itu kami harap Anda tetap bersama kami di Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, tentunya masih dalam program konsultasi kesehatan kandungan kesempatan sore hari ini ya, bersama Dr. Irfan yang tadi telah menjelaskan ya secara rinci dan juga secara detail tadi ya terkait dari apa yang namanya gangguan haid pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV. Silakan jika Anda memiliki pertanyaan atau Anda yang mungkin masih ada rasa kebingungan dari penjelasan yang disampaikan oleh dokter ya terkait dari penjelasan gangguan haid tadi, silakan Anda dapat bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi line telepon kami di 0231 488 281 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda baik melalui aplikasi WhatsApp ataupun line SMS kami ya di 0852 10 943 943. Silakan manfaatkan waktu sebaik mengajukan di aplikasi WhatsApp di 08 943 943 atau di 0231 488 281. Iya, sebelum kita akan mengangkat mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang akan terlebih dahulu ya sama dokter terkait dari pembahasan gangguan haid ini tadi. Ya, jadi apa yang telah dijelaskan dok ya. Sebenarnya awal dari haid ini adalah dari ketika seorang remaja putri itu memasuki masa puberitas. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi dok? Maksudnya awal mulanya terjadi puberitas menstruasi ataupun haid tadi dok? Dikarenakan mungkin saat ini banyak mungkin pengaruh makanan. Apakah itu juga mempengaruhi akan hal ini dok? Sehingga awal menstruasi ini lebih cepat dari waktu sewajarnya dok? Iya. Akan hal ini. Iya. Jadi memang untuk haid anak gadis sekarang tuh mengalami lebih awal ya karena kadang terpengaruh oleh media sosial gitu ya. Jadi secara psikisnya tuh lebih mateng gitu kan. Sehingga hormon-hormonnya terpicu untuk memproduksi hormon estrogen progesteron tadi itu. Dan tentunya juga asupan gizi ya mempengaruhi juga ya karena bagaimana juga untuk pembentukan indung telur sel telur itu juga pematangan telur perlu gizi-gizi yang bagus ya. Makan yang bagus. Tapi yang banyak berpengaruh itu biasanya karena media massa, misalkan lihat sinetron atau apa yang kurang bagusnya akhirnya mempengaruhi psikis dia lebih matang lagi sehingga haidnya umur 12 sudah haid padahal normalnya itu umur 15 atau 16 tahun. Berarti lebih kepada apa yang disaksikan dan ditonton ya. Itu persentasenya berapa dok? Maksudnya daripada yang tadi disebutkan adalah melihat tontonan yang mungkin dapat meningkatkan hormon tadi ya, kematangan tadi dan juga makanan, itu berapa persen daripada makanan dok? Jadi sebutkan tadi antara 10-30% bisa terjadi gangguan haid pada saat itu. Sehingga belum waktunya sudah haid misalkan, maka terjadilah haid yang tidak teratur pada wanita tersebut ya. Sehingga kadang-kadang banyak sekali gitu. Itu berpengaruh psikis ya. Misalkan ada juga seorang anak gadis yang mulai haid terus kemudian sudah menghadapi ujian juga ujian sekolah maksudnya ya. Dia stres misalkan atau kadang masuk pondok yang berhari-hari itu ya pulang itu mengenai gangguan haid. Jadi ada juga seperti itu. Nah itu memang statistik yang tepatnya saya baca itu antara 10-30% itu faktor psikis yang mempengaruhi daripada gangguan haid. Lebih besar faktor psikis daripada makanan, konsumsi makanan betul. Tadi dok ya. Iya, betul. Berarti untuk orang tua ini perlu diwaspadai ya kan hal itu kan? Karena sekarang banyak sekali drama-drama Korea dok. Yang dapat masalahnya di situ. Jadi harus bisa men-screening ya untuk para orang tua, bisa membatasi tontonan yang untuk orang dewasa. Untuk anak-anak harus diseleksi dengan betul. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Lantas tadi telah dijelaskan juga tadi dok ya bahwasanya berbagai macam kejadian maksudnya yang dijelaskan tadi terkait dari gangguan haid yang normal itu ya sebulan sekali ya, yang tidak normal itu ya berbagai macam tadi dijelaskan. Ada yang ada 3-7 hari itu kan dalam masa haid normalnya. Ada yang berbeda-beda. Itu faktor apa dok yang membeda-bedakan? Ada yang katanya sampai beberapa bulan ya baru haid lagi, ada yang cuman berapa hari terus haid lagi. Itu faktor apa dok?
Memang faktor organ ya, terutama di otak ya, itu ada juga beberapa penyakit yang menyebabkan eh, sentral kasus ya, misalkan hipotalamus hypofise, hipogonadotropin itu ya, Mhm. itu memang di pusat otaknya tidak bisa merilis gen RH seperti itu, gen hormon gen RH tadi, sehingga eh, ovarium yang di dalam kandungan itu, yang di samping kandungan itu tidak ada yang merangsang untuk terbentuknya ovic follicle, sehingga tidak diproduksilah estrogen progesteron hormon tadi, sehingga haidnya tertunda ataupun jarang-jarang atau bahkan tidak haid-haid. Mhm. Atau juga sebabnya gangguan apa tuh kelainan kongenital pada organnya, misalkan tidak punya ovarium, ya katakanlah Mhm. di otaknya sudah merilis Mhm. gen RH tadi itu hormon gen RH, tetapi dia tidak punya ovarium karena ada wanita yang cacat bawaan di dalam ya organnya nggak lengkap gitu, sehingga Mhm. tidak ada ovariumnya, atau juga ada ovarium tetapi tidak ada kandungannya seperti itu, Tidak ada lapisan apanya? nggak ada kandungannya, nggak Oh, nggak ada terbentuk. ininya Iya, jadi terbentuknya. itu kelainan-kelainan pada wanita seperti itu. Jadi kalau ada seorang wanita misalkan 15 tahun ya Mhm. kok nggak haid-haid, Iya. nah ini harus waspada kita, orang tua harus khawatir ya, ini anak saya udah SMP atau SMA kok nggak haid-haid. Mhm. Nah, perlu dilakukan pemeriksaan USG untuk mengontrol apakah ini gangguan pada organnya atau di organ setempat atau di tingkat pusat sentralnya itu di otaknya. Mhm. Nah, ini perlu di screening ya. Makanya normalnya seorang wanita muda ya umur 11 sampai 15 tahun itu sudah haid lah gitu kan pertama kali. Kalau tidak haid Iya. harus waspada aja untuk segera dikonsultasikan ke dokter kandungan. Mhm. Berarti kalau tidak terjadi haid pada masa yang seharusnya itu ada obat khusus dok yang diberikan apa untuk yang Iya, mengapa tadi dari otak tadi? merangsang tadi ya ada dia tadi gantung kasus mana tergantung kasusnya. Nah. Kalau yang sulit itu kalau di tingkat otak ya, di tingkat hipotalamus itu sulit sekali. Kadang ada juga tumor peuplomositoma Iya. yang menyebabkan gangguan pada pola haidnya. Jadi bisa juga mengarah ke tumor gitu ya. Nah, ada juga yang tidak haid ternyata memang organ kandungannya nggak lengkap. Tadi bilang dia kadang ada yang indung telurnya kan, organ kandungan itu kan ada badan rahim Iya. ya, kemudian indung telurnya, saluran telur, dah. Kemudian mulut rahim, vagina. Jadi di situ pun ada banyak kasus. Kadang-kadang ada juga yang masalah wanita itu memang normal kandungannya, ovarium normal, tetapi ada septum di vaginanya itu, sekat itu, nutup sehingga darah haidnya nggak bisa keluar, tertampung di situ, bengkak, dan namanya itu beda lagi nanti penanganannya gitu. Jadi harus dibedah. Jadi itu makanya perlunya kita lakukan screening ya, USG, ultrasonografi, dan tentunya di bertatap muka dan dilakukan anamnesa ya, tanya jawab supaya ketemu di mana masalahnya gitu. Apakah di tingkat organ, apakah di tingkat hormonal gitu begitu. Ya. Berarti penting sekali untuk melakukan USG tadi dok ya, Iya, untuk iya. mengetahui apa sebenarnya penyebabnya tadi dok ya. Iya tentu seperti itu. Jadi harus ditahu sebabnya karena pengobatannya beda-beda. Iya benar. Nah, jadi kalau tahu penyebabnya ya kemudian insya Allah ada obatnya. Kalau nggak tahu sebabnya ya nggak tahu obatnya apa. Iya. Nggak boleh ngawur ya. Tepat diagnosis, tepat obat, tepat dosis Iya, gitu kan, benar, insya Allah. Jadi bisa tertangani dengan baik. Iya, baik. Terima kasih dok atas jawabannya ya. Iya. Dan pemirsa kembali kami mengajak Anda ya, untuk Anda yang sedang menyimak dan mendengarkan dari obrolan kita ya, kesempatan sore hari ini bersama Dr. Irfan SPOG MARS. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya saya langsung di 0231 488 281, atau Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda ya di 0852 10 943 943. Silakan Anda dapat bertanya terkait pembahasan kita gangguan haid ataupun terkait dari konsultasi kandungan ya. Silakan Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di kesempatan sore hari ini. Ya. Sambil menunggu penelpon yang masuk ya, kita akan bahas lagi terkait dari apa yang telah disampaikan ini, bahwasanya ada faktor hormonal dok ya, yang sangat berpengaruh ketika terjadinya gangguan haid ini. Ya ada tadi disebutkan ada faktor hormon estrogen dan progesteron. Ini berapa persen dok yang mempengaruhi, yang seimbangnya berapa sebenarnya dok dari progesteron dan estrogen tadi sehingga tidak adanya gangguan pada haid, dan bagaimana caranya dok untuk seorang yang memiliki gangguan ya dalam haid ketika hormonnya itu merasa terganggu dok akan hal itu? Ya jadi kalau normalnya itu tidak gangguan ya antara 90 sampai 90% ya itu normal, tapi yang 30% rata-rata itu terjadi gangguan. Itu estrogen apa progesteron? Iya itu progesteron ya, Progesteron. sama ya itu pokoknya hormon itu
Hormon itu yang sering menyebabkan gangguan haidnya di situ. Estrogen, progesteron gitu. Nah, yang 70%-nya kan normal gitu kan. Yang 30% ini sering kali terjadi gangguan pada saat awal-awal mengalami menarche, yang awal mulai haid begitu. Berarti untuk mengetahui dok, cara kita mengetahui bahwasanya hormon itu normal, seimbang atau tidaknya bagaimana dok? Dari Nah, untuk apakah ada mengetahui normal tidaknya itu ya pertama haidnya selalu teratur. Begitu. Mudah sekali sih, haidnya selalu teratur. Berarti misalkan kalau setiap hari itu setiap bulan tuh 30 hari sekali haid selama 3-7 hari, ya normal-normal saja seperti itu. Jumlahnya tidak lebih dari 80 cc setiap kali haidnya gitu kan. Jadi itu adalah haidnya normal. Jadi untuk mengetahui patokannya apakah haid normal atau tidak, yang pertama ya siklusnya tiap bulan haid. Baik siklusnya itu 25 hari sekali atau 30 hari sekali atau 35 hari sekali. Karena ada itu yang dikatakan normal itu ring antara 25 sampai 35 hari sekali. Itu siklusnya, frekuensinya. Terus lamanya haidnya sekali haid itu di antara 3 sampai 7 hari. Demikian. Iya, baik ya. Dan tadi dijelaskan bahwasanya terkait dari hormon ya. Apakah ketika seseorang yang dikatakan tadi normal ya, ketika ia haid sebulan sekali dok, lantas apakah mempengaruhi dari tanda-tanda bahwasanya tadi dijelaskan juga bahwasanya haid juga dipengaruhi oleh stres akibat kepikiran kelelahan. Ini bagaimana dok untuk mengetahui bahwasanya seseorang itu mungkin seseorang yang tidak merasa terlalu kelelahan atau pengeletihan karena aktivitas atau rutinitas yang dia lakukan, untuk membedakan antara yang ketika hormonnya yang tidak sempurna atau berkurang tadi dengan faktor stres atau kelelahan tadi dok. Iya, jadi untuk membedakan haidnya ini karena faktor stresor ya gampang sekali ya, dengan melakukan pemeriksaan USG ya, dan pemeriksaan darah misalkan. Pada pemeriksaan USG tidak ada kelainan pada organnya, tidak ada miom, tidak ada kiste, tidak ada adenomioma, terus dindingnya juga bagus ya, kemudian organnya normal. Nah, ini pasti mengarah ke hormon, faktor stresornya. Kalau sebelumnya di haidnya normal saja, kemudian terjadi gangguan seperti itu, nah berarti baru kita melacak, ada masalah apa nih. Biasanya kalau masih remaja itu kadang-kadang masalah pertemanan ya, atau masalah apa, dibully, masalah sekolahannya, masalah ujiannya dan sebagainya itu ya. Ada masalah rumah tangga misalkan, masalah bapak ibunya. Jadi itu faktor-faktor yang mengaruhi psikis dia. Ya, faktor psikis itu akan mengacaukan pola haidnya. Iya. Balik lagi tadi dok ya, bahwasanya faktor psikis itu yang paling utama yang mempengaruhi dok ya. Iya pasti. Daripada konsumsi tadi dok ya, makanan tadi. Baik. Terima kasih dok atas penjelasannya. Dan kembali silakan di 0231488281 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada dokter ya, atau Anda dapat kirimkan di 085210943943. Ya di 0231488281 atau di 085210943943. Lantas bagaimana dok cara penanganannya dok untuk kasus-kasus yang terjadi tadi dok, untuk pengobatan atau secara terapinya dok ketika memiliki gangguan haid dok, baik itu yang mungkin tadi akibat hormonal, ataukah akibat dari stres, ataukah tadi adanya pengaruh dari cadangan sel telur yang menurun ya dok, ataupun yang lain tadi yang telah dijelaskan bagaimana? Iya, jadi untuk dari gangguan haid ini tentunya kita harus mencari sebab-sebabnya ya. Kalau faktor psikis ya tadi kita koreksi psikisnya. Kalau misalkan dikombinasi dengan pemberian obat-obatan hormonal ya. Kalau faktor organ misalkan karena miomnya diambil misalkan. Kalau faktor yang lainnya misalkan ada infeksi, ternyata infeksinya harus diobatin dulu begitu. Jadi tentunya pengobatan ini ya kita lihat penyebabnya apa dulu, karena gangguan haid ini merupakan gejala, bukan diagnosa ya, gejala awal dari suatu penyakit lain, kumpulan gejala. Jadi misalkan karena gejala penyakit yang lain pun memberikan gejala yang sama, hampir sama dengan gangguan haid ini. Jadi yang paling penting adalah mengetahui dulu sebabnya apa, bukannya kalau udah tahu sebabnya, insya Allah penanganannya akan lebih mudah. Demikian. Jelas ya. Iya. Jadi kalau gangguan hormon, ya diberikan suplementasi hormon. Kalau memang ini gangguannya karena ada tumor atau miom, ya kita ambil miomnya untuk diterapi miomnya. Biasanya setelah itu baru haidnya akan terapi sendiri.
Berarti sama juga dengan yang penyakit lain akibat dari gangguan haid ini, kayak tadi ada kanker mulut rahim, ada kanker dinding rahim. Jadi sebenarnya penyebab awalnya itu apa, Dok? Bisa menjadi kanker mulut rahim atau kanker Nah, dinding rahim tadi, Dok? nah itu beda-beda ya. Beda-beda, Dok, ya. Sebabnya beda-beda, tapi memberikan gejala yang mirip-mirip ya gangguan Mhm. haid. Kalau misalnya kanker mulut rahim, sebetulnya itu virus, virus HPV, human papilloma virus, ya, virus yang 18, 38, ya, tipenya itu ya macam-macam itu yang menyebabkan suatu kanker mulut rahim. Ya. Kalau kanker endometrium biasanya juga karena pola hormon yang tidak seimbang, ya, karena hiperestrogenisme ya pada seorang yang mengalami perimenopause, ya, itu maka estrogennya berlebihan, progesteronnya menurun, ya. Kenapa? Karena tidak ovulasi, sehingga estrogennya berlebihan menumpuk menyebabkan penebalan dinding rahim. Nah, penebalan dinding rahim ini kalau bertahun-tahun ya akan berubah pola menjadi hiperplasi endometrium. Hiperplasi endometrium ini bisa endometrium simplex, kemudian ada yang adenomatus atau myxomatus. Nah, ini menjadi kanker nantinya. Jadi ada tahapan-tahapan penyakit yang memang perkembangannya bisa kita monitor gitu, bisa ketahuan. Kalau ada wanita yang haidnya sudah menginjak usia 45 ke atas ya, 50 tahun. Kemudian kita evaluasi ternyata dinding rahimnya menebal karena gangguan haid, begitu banyak sekali. Ini harus curiga kanker gitu. Nah, begitu tadi itu, banyak dikuret dulu, dibersihkan ya, dilihat TPA apakah jenisnya ini gangguan karena masalah hormon, sel-selnya tadi yang dikerok tadi itu, apakah karena ada sel kankernya gitu. Nah, ini penanganannya berbeda sekali. Nah, disitulah pentingnya kalau seseorang usia 45 ke atas ya, kemudian mengeluh ada perdarahan ya, maka pada saat USG ternyata ada penebalan dinding rahim ya, kita lakukan kuretase. Selain untuk mengobati menghentikan perdarahannya juga mengetahui sebabnya apa. Begitu. Jelas ya. Iya. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Ya, kita coba angkat untuk pertanyaan yang hadir melalui aplikasi WhatsApp. Silakan untuk Anda yang bertanya saya langsung ya, membuka line telepon kami di 0231 488 281. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi seputar kesehatan kandungan atau terkait dari pembahasan kita kesempatan sore hari ini, ya, ini terkait dari gangguan haid. Untuk Anda yang mungkin merasa memiliki gangguan yang serupa apa yang telah dijelaskan oleh dokter, ya mungkin bisa berkonsultasi kesempatan sore hari ini di 0231 488 281 atau Anda dapat kirimkan di 085 210 943 943. Ya, untuk yang pertama ya, pertanyaan dari aplikasi WhatsApp ya, Dok, haid yang bagus itu apakah yang deras atau yang biasa, dan apakah warna darah selalu merah dan beda-beda, Dok? Ya. Jadi sebagai patokan haid yang normal itu pertama frekuensi tiap bulannya harus teratur ya, sebulan sekali kan begitu. Sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali. Nah, kemudian lama haidnya antara 3 sampai 7 hari tadi itu patokannya itu. Kemudian sehari kira-kira 80 cc. Satu softtek lah misalkan ya, enggak begitu penuh. Itu kira-kira kalau softtek itu antara 50 cc sampai 80 cc. Kalau lebih dari itu cuma ngumpal berarti itu tidak normal. Ya, kalau darahnya banyak ngumpal, warna hitam banget apa itu biasanya darah tidak bagus ya begitu. Darah kotor dan terlalu tebal dinding rahimnya biasanya begitu. Dari situlah kita bisa mengetahui pola haid kita normal. Iya, dari banyaknya atau dari warnanya tadi, Dok? Iya, warna juga. Ya, warnanya ya bisa merah atau merah-merah kehitaman gitu ya, seperti itu. Tapi kalau ada gumpal-gumpal yang berlebihan itu bisa nggak normal. Iya, berarti gumpalan itu kayak apa? Darah habis bekam gitu, Dok? Iya, ya betul seperti itu. Darah kotor ya. Ya, baik. Terima kasih. Demikian untuk yang telah bertanya, kita balik ke pertanyaan berikutnya ya. Dok, apakah wanita yang mandul tetap mengalami haid, Dok? Iya. Jadi wanita mandul tergantung sebabnya. Mandulnya kenapa ya? Kalau mandulnya misalnya karena saluran telurnya buntu, kubahnya, ya tetap haid biasa. Dia mandulnya kenapa? Karena tidak bisa ketemu antara sel sperma dengan indung telurnya. Tidak ketemu karena memang salurannya buntu, untuk pertemuannya itu nggak nyampe, nggak bisa ketemu. Nah, di situ dikatakan mandul juga. Nah, begitu. Ada juga yang haid tetapi nggak hamil-hamil. Ternyata apa? Ya tadi itu tidak seimbang. Ya. Apa itu? Artinya tidak ada ovulasi. Tidak ada ovulasi pada indung telurnya. Dia tetap haid tetapi tidak mengeluarkan sel telur, sehingga tidak ada yang dibuahi kan. Ya, walaupun soalnya normal, ya tetap aja dikatakan nggak bisa hamil-hamil begitu. Makanya ada penyakit yang namanya
polycystic ovarian syndrome PCO, ya haidnya kadang-kadang jarang-jarang haid. Karena apa? Ovariumnya tidak bisa menyampai kematangan, sehingga di tengah-tengah jalan mimpes lagi telurnya itu, sehingga nggak ada yang bisa dibuahin. Nah, jadi kasusnya banyak sekali macam-macam faktor ya yang dikatakan wanita itu mandul padahal dia haid normal. Ya. Berarti untuk yang normal saja itu haid normal itu bisa dikategorikan mungkin bisa dikatakan mandul. Yang tidak normal juga bisa dikatakan ini juga, ya bahwasanya dia memiliki kemungkinan tidak bisa menghasilkan keturunan gitu. Jadi begini ya, wanita yang haid normal itu 20% tidak mengeluarkan telur. Nah, kalau dia terusan seperti itu selama setahun ya, tidak hamil-hamil, bertemu dengan suaminya tiap hari, maka dikatakan mandul kan, infertil primer. Ya, maka harus dilakukan follow up untuk infertilitasnya, harus diintervensi untuk supaya terjadi ovulasi, terjadi keluar telurnya tadi itu. Saya ingat 20% dari kasus wanita yang haid normal tidak bertelur gitu kan misalnya. Sehingga kalau telur nggak ada yang keluar, ya nggak ada dibuahin, walaupun spermanya normal, salurannya normal gitu. Nah, di situ kasus makanya ada wanita yang suami istri sudah menikah 6 bulan pertama dia tidak hamil, maka harus hati-hati, harus segera di follow up ke dokter kandungan untuk supaya dibikin subur cepat gitu. Karena banyak kasus di situ yang dibiarkan berlama-lama akhirnya malah tidak hamil sampai 4 tahun, 5 tahun. Jadi faktornya apa? Faktornya telurnya tidak berkembang dengan baik, atau ternyata salurannya buntu misalkan, atau ternyata suaminya spermatozoanya tidak bagus, ya, tidak fertil, jumlahnya sedikit, gerakannya nggak normal, terus banyak cacat pada morfologinya atau pada bentuknya, spermanya nggak normal, nggak ada ekornya misalkan, nggak ada kepalanya, banyak-banyak kasus-kasus yang perlu di follow up pada kasus-kasus infertil kemandulan tadi. Perlu pemeriksaan khusus akan hal itu. Iya, betul. Ya baik, terima kasih dok atas jawaban yang telah disampaikan. Berikut pertanyaan selanjutnya dok, di sini dikirimkan, apakah boleh mengkonsumsi kunyit asam untuk mengatasi gangguan haid dok? Ya itu saya nggak ngerti ya, memang tak tahu masalah itu ya. Iya baik. Ya silakan untuk ada yang sedang menyimak kami ya kesempatan sore hari ini, Anda dapat bertanya secara langsung di 0231 488 281. Silakan Anda dapat menghubungi line telepon kami di 0231 488 281. Ya, beralih ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum dok, dari pendengar kita atau pemirsa dari Kuningan. Ya dokter, saya mau bertanya, saat menstruasi apa boleh minum penambah darah? Soalnya sekarang saya sedang menstruasi sampai mau pingsan rasanya katanya di sini. Dulu pernah sampai kekurangan darah, HB cuma 8 dok, dan kemarin cek tensi cuma 98/60 dok. Ya, terima kasih akhwat yang dari Kuningan. Memang harus minum tambah darah ya, kalau memang haidnya banyak sekali begitu ya, harus minum asupan suplementasi untuk tambah darah, ataupun makan makanan yang mengandung kandungan untuk tambah darah, misalkan sayuran hijau ataupun hati ayam misalkannya mengandung Fe ya, begitu ya. Jadi minum vitamin tambah darah juga boleh ya, memang seharusnya begitu kalau memang haidnya banyak dan sampai HB-nya ngedrop seperti itu. Dan jangan lupa dicari sebabnya kenapa sampai seperti itu ya. Harus dibiasakan USG dan cepat-cepat di follow up dan ditangani dengan baik ya. Ya, saya nggak nyebutkan berapa anaknya, usia berapa itu ya, karena di situ ada perbedaan penanganan pada kasus-kasus yang seperti itu ya. Iya, beda-beda dok. Iya, karena haidnya banyak itu sebabnya banyak kan begitu. Haid yang banyak tadi, usia berapa dia, kalau 40 tahun 50 tahun ke atas ya memang menginjak premenopause ya. Ada penyakit lain enggak penyertanya yang menyebabkan dia tuh haidnya banyak begitu sampai anemi begitu kan. Nanti kalau terus aneminya maka bisa ke tadi itu ya pusing, bisa ke jantung kan, jantungnya harus bekerja keras ya, begitu kan, bisa terjadi berdrop macam-macam kemana-mana jadinya. Jadi makanya jangan dibiarkan tubuh kita kekurangan darah. Normalnya perempuan itu sampai 12-13 gram persen ya. Kasus HB-nya itu normal manusia sehat ya, laki-laki atau dewasa perempuan dewasa sehat itu HB-nya harus 13 gram, apalagi kalau misalkan hamil begitu, beda lagi nanti. Jadi sebaiknya memang harus minum tambah darah, tetapi jangan lupa juga dicari sebabnya kenapa sampai haidnya banyak seperti itu. Ya
Berarti ketika seseorang atau wanita yang darah haidnya keluar banyak itu diwajibkan meminum Iya, penambah darah, Dok ya? penambah darah ya supaya segera pulih untuk itunya hemoglobinnya ya. Segera pulih untuk membentukkan sel darah merahnya supaya untuk menutupi jangan sampai terjadi anemi. Kalau anemi HB-nya turun otomatis uptake oksigennya kurang ya kan. Oh iya. Oksigen kurang nanti ke otaknya juga kurang, oksigen akhirnya ngantuk aja gitu. Hmm. Kerjanya lemah, lesu, lelah kan gitu kan, tidak semangat dan berpikirnya juga kurang jernih. Karena apa? Kekurangan darah ternyata gitu kan. Nah, ya. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Demikian untuk Anda yang telah bertanya melalui aplikasi WhatsApp. Ya, kembali kami mengajak Anda di 0231488281. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dokter, saya mau bertanya. Yang pertama ada 2 pertanyaan dikirimkan di sini, Dok. Saya kalau haid kadang saya bisa sampai muntah. Apakah ini wajar, Dok? Nah, itu namanya menstrual syndrome ya. Ada gejala-gejala menstrual syndrome, premenstrual syndrome. Nah, gejala ikutan sebelum haid. Ada juga yang mual. Gejala ikutan. Iya, premenstrual syndrome namanya ya, PMS ya. Itu ada seperti itu, tapi nggak masalah sih. Nah, kalau diartikan seperti itu, hanya berikan aja obat anti muntah. Yang penting pada saat muntah segera diisi lagi ya, supaya tidak kosong lambungnya dan tidak mengalami perih dan tidak ada gejala ikutan misalkan gastritis atau apa-apa gitu. Saya kira ada itu apa-apa. Iya. Itu tadi ya. Dan yang kedua, Dok, pertanyaan berikutnya, haid di hari 1 sampai ke 3 kalau saya telat makan mungkin 15 sampai 30 menit perut saya menjadi nyeri dan sakit, tapi jika saya makan akan membaik pelan-pelan. Tapi kalau saat telat makan lebih dari 1 jam, kalau saya makan nyerinya tidak hilang sampai 2 sampai 3 jam dijelaskan di sini. Dan saya haid di hari 1 sampai 3 harus makan nasi karena saya pernah makan cuma mie katanya tanpa nasi. Saya merasa sakit seperti saya telat makan. Tapi untuk hari keempat dan seterusnya normal, telat makan nggak sakit dan bisa makan tanpa nasi. Ini wajar nggak, Dok? Dan apakah karena saya punya asam lambung jadi seperti ini, Dok? Ya, tadi itu termasuk gejala ikutan pada premenstrual syndrome ya, gejala lambungnya juga. Kalau sebelumnya dia sering telat makan, maka pada saat haid bisa menjadi parah kalau memang dia telat makan seperti itu. Apalagi mie. Ini kan mengandung borak, ada pengawetnya sehingga pengelolaan makanan itu menjadi terhambat awet di situ, nggak dicerna, menyebabkan apa luka pada lambungnya. Ya itulah harus hati-hati kita mengonsumsi makanan ya yang bermanfaat buat tubuh kita. Jangan sampai pengawet apapun dimakan oleh kita. Jangan tertarik dengan bungkusnya yang bagus ya, tetapi ternyata isinya tidak higienis, tidak melalui standar makanan yang layak dimakan oleh manusia. Misalkan pengawet, rusak warna dan sebagainya itu harus hindari karena bisa merusak lambung dan bahkan menjadi faktor pencetus terjadinya kanker yang begitu. Berarti gejala bawaan itu banyak sering terjadi, Dok ya. Ketika mau haid ada gejala bawaan misalnya tadi kayak lambung sakit atau kepala pusing itu. Iya. Berarti itu penanganannya juga berbeda, Dok, tentu ya, Dok ya. Enggak harus semesti makan ataupun obat yang dapat menyembuhkan menstruasi tadi mengurangi rasa sakit nyeri tadi, Dok ya. Jadi emang ada gejala seperti itu, ada yang gejala mulus-mulus, pakai yang sakit perutnya, dismenor berat itu ya. Nah, ternyata ada juga yang ternyata memang ada penyakit lain, misalnya kiste gitu kan, menambah berat sakitnya. Ya. Jadi premenstrual syndrome yang murni tidak ada gejala ikutan yang lainnya. Yang murni seperti itu organnya normal, tapi menimbulkan gejala mual, pusing apa gitu. Ya nggak masalah. Ya baik. Demikian untuk ada yang telah bertanya. Dan terkait dari gangguan haid, Dok, apakah obat mungkin waktu itu pernah ada yang menggunakan obat untuk pencegah terjadinya haid, Dok ya, ketika mungkin umroh ataupun naik haji. Ini apakah juga mempengaruhi, Dok, nanti ke depannya bahwasanya dia bakal waktu haid itu bakal berubah ataukah mempengaruhi juga, Dok, dari hormon yang tadi? Iya, pasti ya. Pasti akan berubah hormonnya. Dan harus selalu diberitahu pada seseorang yang umrah atau berangkat haji yang meminum untuk menunda haid, pasti periode berikutnya akan haidnya banyak sekali tuh. Banyak sekali bergumpal-gumpal dan harus kembali kontak ke dokter untuk segera diseimbangkan lagi. Begitu. Ini kan haidnya ibarat bendungan itu tampung dulu ya, kemudian setelah itu dilepas ya beroleh banyak gitu. Seperti itu kondisi logikanya begitu. Jadi setelah minum penunda haid biasanya akan terjadi gangguan pola haidnya gitu. Berarti apa yang harus dilakukan? Yang tadi apa namanya? Ya menyeimbangkan, nanti dilihat kapan haidnya, diberikan obat estrogen progesteron seimbang. Untuk itu, untuk memberikan obat-obatan
keseimbangan hormon. Kembali lagi ke intinya estrogen progesteron, keseimbangan itu. Berarti sebaiknya ketika sudah menggunakan obat penunda haid itu langsung berkonsultasi ke dokter. Iya, gitu, harus. Begitu haid langsung ngomong ke dokter ya, dengan tuh bilang bahwa saya minum obat ini misalkan gitu, nanti pasti akan ketahuan, ya pasti obatin lagi. Berarti apakah ada pengaruh jangka panjang dok ketika tidak berkonsultasi ke dokter, ya hanya menjalankan aktivitas seperti biasa gitu tanpa? Iya, bisa polanya kan kacau terus kesananya. Karena kan bingung ini boleh sholat apa enggak kan gitu kan, boleh saum atau enggak ya. Jadi harus segera diseimbangkan supaya kembali ke pola normalnya lagi gitu. Kalau dibiarkan lagi ya terus ngacak terus nanti. Kadang ada yang begitu. Berarti tidak ada waktu atau kata terlambat dok ya untuk memeriksakan ketika mungkin sudah telat mungkin 2 tahun yang lalu mungkin saat umroh. Iya, nggak apa-apa. Saat pemeriksaan ya, sehingga dapat diketahui dok ya. Iya. Supaya balik normal lagi. Berarti tidak mengikuti jadwal sebelumnya dok. Mungkin ada perpindahan waktu dok ya pasti dok. Iya pasti. Nanti kan dari situ ketahuan nanti bagaimana penanganan selanjutnya setelah diketahui bahwa dia mengonsumsi obat yang menunda haid, maka akan ada trik-trik bagaimana trik and triknya untuk mengantisipasi dan menormal kembali haidnya seperti itu. Baik, syukurnya. Terima kasih dok atas jawaban yang telah sampaikan. Iya. Ya, dan tampaknya sekaligus pertanyaan terakhir dok, mungkin dapat diajukan kesempatan sore hari ini mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki. Ya mungkin ada nasihat-nasihat yang disampaikan dok sebagai penutup kita kesempatan kali ini dok. Saya kira untuk gejala gangguan haid ini hampir bisa mengenai separuh wanita ya pada saat usia 40 tahun ke atas ya. Bayangkan 20%. Dan perlu diantisipasi bahwa gangguan haid ini jangan selalu dianggap normal mau menjelang menopause, karena terkadang ada penyakit penyerta yang mengikutinya ya. Yang kita khawatir adalah apa? Kanker atau tumor atau miom atau kista seperti itu ya. Ya seperti itu. Dan kedua, bahwa pada saat masih masa balik atau masa tumbuhan ya, anak gadis kita ya pada usia masih dini, maka pengaruh media massa juga akan mempengaruhi pola haidnya ya. Terutama media massa yang cerita dewasa itu ya, akan mempengaruhi perkembangan psikologisnya untuk cepat matang sehingga bisa menyebabkan haid lebih dini lagi, lebih awal daripada semestinya. Dan kadang-kadang ya, tentunya pola haid ini sangat dipengaruhi oleh psikis seseorang ya, karena ini memang ada jalur yang mempengaruhinya dari jalur otak ya, jalur hipofisa anterior ya, seperti itu yang mempengaruhi pola pelepasan hormon GnRH tadi itu, sehingga mengganggu kelancaran haidnya. Saya cukup setuju, mudah-mudahan jelas ya. Iya. Baik, syukuran jazakallah khair atas apa yang telah sampaikan kesempatan sore hari ini. Demikian ya pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV dalam program konsultasi kesehatan kandungan bersama Dr. Irfan SPOG MLS yang telah hadir ya, menemani ruang dengar Anda. Semoga dari info-info yang telah disampaikan oleh dokter memberikan pencerahan untuk kita ya, untuk dapat mengawali ya pencegahan, tentunya dapat memeriksakan ya kepada spesialisnya ya, untuk dapat mengetahui apa sih sebenarnya yang sedang dirasakan ataukah nanti akan mendapatkan solusi tentunya ya ketika bertanya kepada ahlinya. Demikian akhir dari perjumpaan kita. Akhir kata saya bersama dokter mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Insyaallah akan hadir kembali ya kesempatan yang akan datang di setiap hari Kamis sore untuk Anda ikuti bersama Dr. Irfan kembali ya dalam program konsultasi kesehatan kandungan. Dan kami akhiri dengan sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami.